Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Danan Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Ekonomi Syariah. Yang pertama itu konsep dasar ekonomi Islam. Menjelaskan pandangan Islam terhadap permasalahan ekonomi, termasuk aspek bagaimana Islam memandang tujuan hidup manusia, memahami permasalahan hidup dan ekonomi, dan bagaimana Islam memecahkan masalah ekonomi. Lalu ada karakteristik dan rancang bangun ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Lalu ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. Lalu inilah yang sering disebut dengan implementasi Islam secara kafah atau menyeluruh. Proses Islamisasi ilmu ekonomi konvensional. Proses Islamisasi terhadap ilmu ekonomi kapitalisme atau ilmu ekonomi konvensional, acuan utama yang digunakan sesungguhnya tetap berasal dari bangunan dari ilmu ekonomi kapitalisme yang sudah ada. Tugas ilmuwan ekonomi Islam adalah mengkaji dan meneliti kembali dengan menggunakan panduan yang berasal dari pemahamannya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah teori-teori ekonomi kapitalisme itu dilihat dan dicermati, jika ada hal-hal yang berbeda atau bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah maka akan dirubah atau dihilangkan. Sebaliknya, jika teori-teori yang berasal dari ekonomi kapitalisme tersebut tidak bertentangan maka akan dipertahankan dan tidak akan mengalami perubahan sama sekali. Membangun ilmu ekonomi Islam dari sistem ekonomi Islam. Bangunan ilmu ekonomi ini akan berangkat dari pandangan-pandangan dari ekonomi Islam. Berbagai pandangan ekonomi Islam tersebut dihasilkan dari proses penarikan pahaman yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya berangkat dari berbagai pandangan ekonomi Islam, kemudian disusun sebagai sistem ekonomi Islam. Jika sistem ekonomi Islam telah disusun tersebut benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara yang nyata, maka akan menghasilkan sebuah tatanan ekonomi yang khas, yaitu tatanan masyarakat ekonomi Islam. Problema dasar sistem ekonomi Islam yaitu menurut pandangan Islam ekonomi Islam, masalah kelangkaan tidak dianggap sebagai problema yang mendasar dari ekonomi manusia. Sehingga persoalan produksi baik apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa itu akan diproduksi bukan menjadi prioritas utama dari pembahasan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam diturunkan tidak secara khusus untuk menyelesaikan problem kelangkaan. Problem produksi solusinya cukup diserahkan pada akal manusia. Menurut pandangan sistem ekonomi Islam, tanpa bantuan dari Islam pun akan manusia dengan sendirinya akan mampu menyelesaikan problem barang dan jasa. Metodologi untuk memperoleh solusi yaitu metodologi untuk memperoleh solusi dalam perspektif ekonomi Islam berarti kita akan membahas tentang bagaimana cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk menghasilkan apa yang nantinya dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai problem ekonomi yang muncul di tengah-tengah kehidupan manusia. Metodologi untuk mendapatkan solusi yang akan dibahas ada dua, yaitu metode
deduktif dan metode induktif. Untuk metode deduktif yaitu metode untuk menarik hukum syariat dari seruan khitab yang berasal dari nas Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung, dan kemudian dijadikan sebagai solusi terhadap problem yang terjadi di lapangan. Lalu metode induktif yaitu metode yang berangkat dari fakta problem yang sudah terjadi di lapangan untuk dicarikan status hukum syariatnya yang sesuai dengan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga dapat dijadikan sebagai solusi terhadap problem yang terjadi di lapangan. Kepemilikan al-mulkiyah, kepemilikan individu, yaitu pengertiannya dapat didefinisikan sebagai hukum syariat yang berlaku bagi zat atau manfaat tertentu yang memungkinkan bagi yang memperolehnya untuk memanfaatkan secara langsung atau mengambil kompensasi yaitu iwat dari barang tersebut. Untuk kepemilikan umum yaitu adalah izin asyari kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda. Benda-benda yang masuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang dinyatakan asy-syari'i, diperuntukkan bagi suatu komunitas dan mereka saling membutuhkan. Asy-syari' melarang benda tersebut hanya dikuasai seorang saja. Lalu untuk kepemilikan negara, harta milik negara adalah harta yang tidak termasuk kategori milik umum, melainkan milik pribadi. Namun barang-barang tersebut terkait dengan kaum muslimin secara umum. Pengelolaan sepenuhnya menjadi wewenang kepada negara khalifah, yaitu menurut pandangan dari ijtihad khalifah. Lalu distribusi kekayaan, bahwa problem yang paling hakiki dari ekonomi sesungguhnya adalah problem distribusi, bahwa akal manusia tidak akan mampu memecahkan problem ini secara adil. Sesungguhnya manusia sangat membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan problem, sehingga dapat tercipta tatanan ekonomi yang benar-benar adil bagi segenap manusia di atas muka bumi. Aturan ekonomi Islam dalam distribusi ada dua pendekatan, yaitu distribusi antar individu dan distribusi melalui negara. Hal apa yang membedakan dengan sistem ekonomi kapitalis? Yaitu kapitalisme sendiri itu hanya harta yang dikuasai penuh oleh manusia. Sosialisme itu dikuasai oleh negara, sedangkan Islam segala harta apapun bentuknya adalah pemberian Allah yang penggunaannya diatur menurut aturan-aturan Allah. Menurut ekonomi Islam, perseroan syarikat yang bertujuan firma, perseroan terbatas, koperasi, asuransi, bursa saham termasuk pengembangan kepemilikan yang diharamkan. Mengapa diharamkan? Bagaimana pandangan Anda terhadap hal tersebut? Menurut saya karena ada tarifnya maka diharamkan. Untuk makna tarif adalah bermewah-mewah atau berfoya-foya yang hukumnya haram, dengan jalan yang membelanjakan uang atau hartanya untuk perbuatan penyalahgunaan nikmat, berbuat maksiat, sombong, dan membangkang kepada Allah karena banyak nikmat yang diterimanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.